Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar misteri lukisan berdarah. Mendengar teriakan Bagus, Rini pun terbangun dari tidurnya. Ia kemudian membangunkan suaminya itu. Bagus pun terbangun dengan muka pucat dan keringat dingin tampak di raut mukanya. Rini menanyakan kenapa Bagus berteriak, dan Bagus pun segera menceritakan apa yang dialaminya. Ia bermimpi pagi didatangi orang tinggi besar, hitam dan berbulu, yang secara tiba-tiba mencekik lehernya hingga ia sulit bernafas. Mereka berdua akhirnya berbincang-bincang sesaat di dalam kamar. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Akhirnya, Bagus dan Rini malah jadi nggak bisa tidur lagi. Mereka berdua kemudian keluar dari kamar dan menuju ke ruang TV. Mereka berdua asik nonton TV hingga pagi. Kemudian, Rini beranjak dari duduknya dan segera menuju ke dapur. Ia mulai menyalakan kompor untuk memanaskan air. Setelah beberapa saat, kopi dan sarapan pagi pun sudah siap. Rini segera menyuguhkan kopi yang masih panas itu kepada suaminya. Dan Bagus pun dengan senyumnya terlihat senang dengan kebiasaan Rini yang selalu tahu akan kopi kesukaannya. Rini kemudian ganti melangkah menuju ke kamar mandi. Segera ia melepaskan seluruh pakaiannya dan segera mengguyurkan tubuhnya dengan air pagi itu. Air pagi itu terasa dingin tapi segar, serasa seperti di bawah air terjun. Setelah beberapa saat, ia pun selesai mandi, dan kemudian ia melangkah menuju ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara itu, Mas Bagus masih asik nonton TV. Ia menikmati kopi pagi itu dengan ditemani sebatang rokok.
Sesaat kemudian, ia beranjak dari tempat duduknya dan melangkah ke kamar mandi untuk segera mandi. Sebentar kemudian, Bagus selesai mandi dan melangkah ke kamar untuk berganti pakaian. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Mereka berdua pun sarapan pagi bersama. Mereka berdua tampak bahagia. Kemudian, Rini akhirnya menceritakan apa yang ia alami beberapa hari belakangan ini. Ia merasa aneh dengan apa yang ia alami. Mendengar cerita Rini, Bagus pun sontak kaget. Rini pun menceritakan semua apa yang ia alami sedetail-detailnya. Bagus akhirnya penasaran apa yang sebenarnya mereka alami. 30 menit kemudian, setelah sarapan pagi, Bagus berpamitan kepada Rini untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, Rini mengantarkan suaminya itu di depan pintu. Bagus pun sampai di kantornya dan melakukan aktivitas kerjanya seperti biasanya. Pukul setengah 12 siang, saatnya jam istirahat. Ia dan teman kantornya yang bernama Cipto lantas pergi keluar mencari makan di warung dekat kantornya. Sambil makan siang, Bagus dan Cipto pun mengobrol. Kemudian, Bagus menceritakan apa yang dia alami dan istrinya alami. Cipto mendengarkan cerita Bagus dengan seksama. Kemudian, setelah mendengar semua cerita Bagus, Cipto menyarankan Bagus untuk pergi ke orang pintar. Cipto mengajak Bagus untuk menemui kenalannya, seseorang yang paham dengan supranatural. Bagus pun menyetujui usulan Cipto. Sore itu, setelah pulang kantor, Bagus dan Cipto segera berangkat menuju ke rumah kenalan Cipto. Sekitar 1 jam lamanya, mereka berdua sampai juga di depan rumah kenalan Cipto, yaitu Mbah Darmo. Mereka berdua segera mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Pintu pun kemudian terbuka dan tampak sosok kakek tua berusia sekitar 70 tahunan. Ia adalah Mbah Darmo. Mbah Darmo segera mempersilahkan mereka berdua masuk dan duduk di ruang tamu. Kemudian, Cipto segera menceritakan dan mengutarakan maksud kedatangan mereka berdua. Dengan mata terpejam, Mbah Darmo manggut-manggut mendengar apa yang diceritakan Cipto dan Bagus. Oh, ya, rupanya di rumah yang kamu tempati itu ada penunggunya. Ada 2 sosok penunggu yang senang usil di rumah itu. Mereka bertiga ngobrol agak lama sambil ngopi. Malam pun mulai larut. Sekitar pukul 8 malam, Bagus, Cipto dan Mbah Darmo berangkat menuju ke rumah kontrakan Bagus. Malam semakin sunyi, dan suara-suara hewan malam mulai bersautan menambah kengerian malam itu. Di sisi lain, Rini yang di rumah sendirian menunggu kepulangan dari suaminya. Tiba-tiba, ia mendengar pintu depan diketuk 3 kali. Rini yang sedang asik di depan TV segera beranjak menuju ke depan.
Ia pun segera membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Rini melihat suaminya sudah berdiri di depan pintu. Suaminya segera menggandeng Rini masuk ke dalam rumah. Rini pun hanya mengikuti saja. Rini segera ke dapur untuk membikinkan kopi kesukaan suaminya. Kemudian, setelah jadi, ia segera menyuguhkannya. Namun, lagi-lagi suaminya malah tidak menghiraukan kopi yang dibuatnya. Suaminya segera memeluk tubuh Rini dan menciuminya. Sejenak kemudian, Rini pun dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, tubuh Rini pun dibaringkan di atas ranjang. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Rini sontak kaget. Dalam hatinya, ia pun bertanya, siapa yang malam-malam ketuk pintu ya? Ternyata, pintu lupa dikunci. Bagus, Cipto, Mbak Darmo segera masuk ke dalam rumah. Mbak Darmo sudah merasakan ada hal yang aneh di dalam rumah. Bagus segera melangkah kaki menuju ke kamar. Saat pintu terbuka, betapa kaget dan terperanjatnya Bagus saat ia melihat istrinya tengah berdua dengan seseorang yang mirip dengan dirinya. Mbah Darmo yang berada di belakang Bagus segera membaca doa. Ia melihat ada jin yang menyerupai Bagus. Saat Mbah Darmo membaca doa-doa, tiba-tiba sosok Bagus yang tengah bersama Rini berteriak kesakitan. Dan kemudian sosok tersebut berubah menjadi sosok tinggi, hitam, dan besar. Sontak, Rini dan Bagus kaget bukan kepalang. Rini segera menarik selimutnya dengan ketakutan. Tiba-tiba, sosok tersebut marah dan melesat menerjang ke arah Mbah Darmo. Namun, serangannya meleset. Ternyata Mbah Darmo sudah tahu kalau dia akan diserang. Saat sosok tersebut menyerang Mbah Darmo kembali dengan hantaman dan cakaran yang cepat, tiba-tiba sosok tersebut malah terpental terlempar ke dinding. Adu kekuatan antara Mbah Darmo dan sosok hitam tersebut pun tak terelakkan. Ternyata Mbah Darmo memang sakti. Sesaat kemudian, sosok tersebut berteriak kesakitan yang luar biasa. Ia mengerang menahan sakit, seolah-olah tubuhnya terbakar hebat. Akhirnya, ia pun tunduk kepada Mbah Darmo dengan memohon kepada Mbah Darmo agar tidak membakarnya. Ampun, Mbah. Ampun. Aku menyerah, Mbah. Mbah Darmo hanya memberikan syarat agar sosok tersebut tidak lagi jahil kepada manusia. Sosok tersebut pun menyanggupi syarat dari Mbah Darmo, dan ia berjanji akan tunduk dan patuh kepada Mbah Darmo. Ternyata sosok selama ini yang selalu hadir menemani Rini adalah genderuwo penunggu rumah itu. Maklum, sudah terlalu lama rumah itu tidak dihuni, dan ternyata ia sudah menghuni tempat itu sudah lama. Ternyata sosok tersebut dulunya ikut di rumah ini. Bagus dan Rini pun akhirnya lega setelah Mbah Darmo menenangkan mereka berdua. Tiba-tiba Mbah Darmo melihat
Ada sekelebatan bayangan seorang wanita yang lewat dan segera menghilang. Tampak bayangan itu seperti menghilang ke arah ruang tamu. Segera Mbah Darmo bergegas ke ruang tamu, dan pandangan Mbah Darmo pun langsung tertuju pada sebuah lukisan yang tertempel di dinding ruang tamu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.